Halo semua, di video kali ini gue akan membagikan pengalaman gue memakai Samsung A13. Apa saja yang gue suka dan apa saja yang gue tidak suka dari smartphone ini. So, tonton videonya sampai selesai. Kali ini salah satu tim gue yang pakai smartphone ini, namanya Udin. Dia pakai kurang lebih selama 2 minggu sebagai daily driver. Pertama, kita bahas hal-hal yang si Udin gak suka dari Samsung Galaxy A13 ini. Yang pertama soal layar. Sekilas layarnya terlihat jadul banget dan B aja. Model layarnya waterdrop atau infinity display kalau kata Samsungnya, yang sudah bertahun-tahun lalu digunakan. Menggunakan panel PLS LCD yang refresh rate-nya masih 60 Hz. Jika kita lihat vendor-vendor lain di harga segini, ada yang sudah layar AMOLED. Bahkan refresh rate-nya itu udah sampai 90 Hz. Kita masuk ke bagian performa. Untuk harga secondnya sekarang yang sudah di bawah 2 juta, chipset Exynos 850 8 nanometer didukung dengan RAM 4 GB rasanya kurang. Chipset yang dipakai dari performa memang nggak bisa diharapin banyak untuk menjalankan aplikasi berat. Exynos 850 dan Core Cortex A55 yang sifatnya hemat daya. Dipakai untuk kerja sih nggak ada masalah sama sekali. Kalau buka tutup aplikasi itu rasanya jeda buka aplikasi agak sedikit lama nunggu aja. Dipakai push rank Mobile Legends bisa. Tapi setelah 2 atau 3 match yang cukup serius, main di atas 20 menit smartphone-nya terasa lag dan ada frame drop ketika ada war. Dicoba main PUBG Mobile, gue lihat settingannya ternyata sama seperti saat gue coba main Mobile Legends. Ada frame drop dan patah-patah. Oh ya, giroskopnya juga nggak ada di handphone ini ya. Ya intinya sih main game yang serius di Samsung Galaxy A13 ini kurang direkomendasikan. Next, ke bagian speaker. Speakernya masih mono bosku, yang berada di bagian bawah. Buat main game atau menikmati konten multimedia yang ada suaranya, gue ngerasa kurang. Main game, dengerin musik, nonton video atau film, suara yang dihasilkan dari speaker mono di bagian bawahnya kurang lah intinya. Yang keempat, yang terakhir, ini gue nggak tahu sih bisa masuk ke hal yang gak disuka atau enggak soal masalah chargingnya. Ngecas di Samsung A13 ini masih 15 watt, dimana produk lainnya minimal udah 18 lah atau mungkin udah di atasnya lagi udah 20-an 30-an watt lah gitu. Gue ngerasa ngecasnya lama banget. Sebenarnya ini seimbang sih, baterainya awet dan pengisiannya yang cukup lama. Oke, jadi itu yang tadi hal-hal yang gak disukain. Nah sekarang kita bakal membahas hal-hal yang disukai dari si Udin tentang Samsung Galaxy A13 ini. Yang pertama kita bahas soal UI atau user interface. UI Samsung sih memang sekarang ini udah menarik banget sih ya. Simple, ringan, otomatis pasti nyaman gitu loh. Yang terpenting sih yang gak ada iklan. Gue ulangin sekali lagi gak ada iklan, karena iklan tuh kadang suka buat kesel. Terus juga bar notifikasi dan navigasinya juga oke sih. Terus yang kedua kita lanjut ke bagian desain body. Gue pribadi suka dengan desain body dari Samsung A13 ini. Terlihat ya kayak smartphone mahal sih modelnya ya. Apalagi desain kameranya mirip smartphone Samsung kelas atas gitu loh. Di genggaman tangan nyaman karena framenya juga masih ngelengkung. Gak seperti tren smartphone zaman sekarang yang ngotak-ngotak persegi-persegi gitu. Diliatin terlihat simple lah dan minimalis. Gak ada banyak pernak-perniknya juga sih. Bodi belakang juga glossy. Terus kita juga masuk ke poin ketiga, itu baterai. Samsung Galaxy A13 ini memiliki baterai 5000. Tuh, badak ya kan. Sebenarnya bukan hal yang wah juga sih, ngingat standar baterai smartphone Android juga rata-rata segitu juga. Nah, tapi si Udin ini cerita kalau HP ini dia pakai untuk main game, chatting, sosial media yang lumayan sering. Dapat screen on time-nya sekitar 7 jaman loh. Kurang lebih 7 jam masuk kategori awet lah. Apalagi dipakai tanpa bermain game. Dari pagi sampai malam pulang kerja bisa lah.
Malah mungkin bisa lebih lagi. Dan yang terakhir yang disukai dari Samsung A13 ini adalah kameranya. Modelnya sudah seperti smartphone Samsung flagship dari bentukan kameranya. Jika dilihat dari modelnya, kayak gue bilang tadi ya kan, cakep bener deh. Nah, soal lensanya sendiri, di sini ada lensa ultrawide yang berguna buat foto wide pastinya. Lensa ultrawide sendiri berguna banget ketika kita mau ambil foto atau video di tempat yang sempit, jadi lebih luas. Jadi lebih lebar gitu dia hasil fotonya. Hasil jepretannya juga bagus untuk harga segitu. Warna detail ketajaman menurut gue pribadi udah cukup, udah oke. Kalau masih dirasa kurang, tinggal aktifin mode HDR aja sih. Dan simsalabim foto kalian kualitasnya akan boom naik. Terus juga kita lanjut ke hasil kamera bagian depannya, cakep kamera bagian depannya. Kalau dirasa kurang, kalian bisa juga aktifin mode HDR ya, karena dia ada juga untuk kamera depan. Mode potret bokehnya juga bisa dibilang rapi. Itu di Android tuh penting juga sih hasil potret itu. Bokehnya kadang suka rada-rada ya kan. Nah, secara overall hasil foto dari kamera Samsung A13 ini bagus. Warnanya gue suka, detailnya, dan juga pasti ketajamannya. Dan ini adalah spesifikasi lengkap dari Samsung Galaxy A13. Oke, mungkin segitu aja hal yang Udin suka dan hal yang Udin gak suka dari Samsung Galaxy A13. Gimana menurut kalian sendiri? Boleh tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Menurut gua intinya smartphone ini masih layak untuk dibeli, hanya saja target marketnya di sini udah jelas. Cocok untuk pengguna yang beli smartphone sekedar untuk kebutuhan ya ringan-ringan aja, nggak berat gitu loh. Desain cakep, kameranya juga oke. UI-nya juga ringan serta fitur-fitur dari One UI sendiri yang banyak dan baterai yang badak. Untuk yang tertarik ingin beli Samsung Galaxy A13 4/128 second dibanderol dengan harga Rp1.990. Link pembelian akan gue letakkan di kolom deskripsi yang ada di bawah, nanti kalian bisa cek di sana. Itu aja video review Samsung Galaxy A13 dari gua yang dipakai oleh Udin. Jika ada beberapa informasi yang gua sampaikan kurang lengkap atau pengalaman pribadi kalian mengenai smartphone ini, bisa kalian tambahkan di kolom komentar yang ada di bawah. Dan jangan lupa tetap support channel ini dengan cara like, comment, and subscribe serta share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Gua Aep, sampai ketemu di video selanjutnya. Kamsia bosku.